Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, teman-temanku semua yang sholih dan sholihah, apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, bersama salsabilah, luar biasa, Allahu Akbar. Berjumpa dengan Pak Zakaria dalam kegiatan pembelajaran Pekan Ramadan atau yang disingkat dengan P2R. Di hari ini kakak akan menyampaikan bekal-bekal motivasi juga ilmu yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Buka mata, buka telinga, buka hati ya. Semoga Allah memberikan kita petunjuk yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, hari ini kalian puasa. Alhamdulillah. Siapa yang puasanya full? Masya Allah. Insya Allah kalian semua puasanya full ya pada hari ini. Mungkin ada yang puasanya belum full. Ya tidak mengapa ya, karena kalian masih belajar, masih latihan. Puasa diwajibkan bagi kaum muslimin laki-laki dan perempuan yang sudah akil balik atau dewasa. Adapun anak-anak masih belum diwajibkan. Namun kalian tetap harus berlatih dan belajar. Yang kuat puasanya seharian full silahkan. Yang mungkin belum puasa harian full boleh setengah hari. Insya Allah dengan berlatih ketika kalian sudah akil balik atau dewasa, kalian akan mudah menjalankan puasa Ramadan. Baik, anak solih, anak solihah, siap, anak Islam atau anak Islam, cinta pada Allah, sayang Rasulullah, Islam yes. Kakak akan menyampaikan, Pak Zaka akan menyampaikan materi tentang apa itu puasa Ramadan, apa itu keutamaan puasa Ramadan, dan amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan selama di bulan yang penuh barokah. Baik, yang pertama makna puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-siyam atau as-shaum, yang artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Adapun menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, taqarruban atau ta'abbudan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua tahu ya, sekarang apa arti puasa baik menurut istilah ataupun secara bahasa. Oke, selanjutnya Pak Zaka akan menjelaskan kepada kalian tentang hukum puasa di bulan Ramadan. Tentunya kalian semua sudah mengetahui bahwasanya puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib fardhu ain atas setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa tentunya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa.
Adapun dalam hadis yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin, syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Ketahuilah teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya puasa merupakan salah satu rukun di antara rukun Islam yang 5, sebagaimana hadis yang Pak Zaka bacakan barusan, bahwasanya Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berhaji, dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya tentang wajibnya puasa Ramadan adalah berdasarkan ijma atau kesepakatan kaum muslimin. Jadi bagi kalian udah tahu ya sekarang apa hukum puasa di bulan Ramadan. Anak solih siap, anak Islam, aku anak Islam, cinta pada Allah, sayang Rasulullah, Islamis. Selanjutnya Pak Zaka akan menyampaikan keutamaan puasa. Ada banyak keutamaan puasa yang dapat kita rasakan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun keutamaan puasa yang pertama, bahwasanya puasa di bulan Ramadan dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Adapun keutamaan puasa yang kedua, bahwasanya puasa memberikan syafaat pertolongan bagi seorang hamba di yaumil qiyamah nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Artinya, puasa dan membaca Al-Qur'an keduanya memberikan syafaat pertolongan bagi seorang hamba di yaumil qiyamah nanti. Kelak di akhirat, puasa akan berbicara kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah si fulan syafaat karena sewaktu di dunia ia rela menahan lapar dan haus, juga hawa nafsu demi aku." Demikian halnya juga Al-Quran akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah syafaat kepada si fulan karena sewaktu di dunia ia rela menahan ngantuknya demi membaca aku, yaitu Al-Quran." Masya Allah, luar biasa ya keutamaan puasa. Kemudian yang ketiga, bahwasanya orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat." Poinnya adalah pada kata was-shaimina was-shaimat, dan seterusnya, "A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman." Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa, baik laki-laki maupun perempuan, Allah akan memberikan mereka ampunan yang besar dan pahala yang sangat besar. Masya Allah. Selanjutnya, keutamaan puasa yang keempat, bahwasanya puasa adalah perisai dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa adalah perisai, benteng bagi seorang hamba agar tidak masuk ke dalam api neraka. Kemudian keutamaan puasa yang kelima, bahwasanya puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fil jannah samaniyatu abwabin." Di dalam surga ada 8 pintu. Jadi surga memiliki 8 pintu. Fiha babun sama Rayyan.
di dalam surga ada sebuah pintu yang bernama pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Yang mana pintu Ar-Rayyan tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, teman-teman semua, jika kalian rajin berpuasa, maka kalian kelak akan bisa masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Demikian beberapa keutamaan berpuasa. Dan tentunya masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Paham ya? Dan tentunya kalian semakin semangat lagi untuk melaksanakan puasa karena kalian sudah mengetahui keutamaan tersebut. Anak solih siap, anak solihah siap, anak Islam, aku anak Islam, cinta pada Allah, sayang Rasulullah, Islam. Selanjutnya Pak Zakaria akan menjelaskan kepada kalian tentang hikmah syariat. Hikmah disyariatkannya puasa. Apa sih keutamaannya puasa? Tadi sudah dibahas ya. Sekarang apa hikmah, apa manfaat berpuasa? Tentunya sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama, bahwasanya dengan berpuasa merupakan wasilah atau sarana bagi seorang hamba untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu tujuan berpuasa adalah membentuk pribadi yang takwa, la'allakum tattaqun. Kemudian manfaat yang kedua, bahwasanya puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar. Sabar menahan diri dari menginginkan sesuatu, sabar menahan ucapan, sabar menahan dari sikap-sikap yang sia-sia. Misalnya kita mau marah karena kita puasa, kita tahan. Sabar, saya lagi puasa. Kita misalnya ingin berucap atau bersikap yang kurang baik, maka kita tahan. Sabar, saya lagi puasa. Tidak boleh seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya manfaatnya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya hikmah puasa dapat memperkecil godaan syaitan. Ketahuilah adik-adikku semua, teman-temanku semua yang solih dan solihah, bahwasanya syaitan akan sangat mudah menggoda kita di saat kita sedang tidak berpuasa. Adapun ketika kita sedang berpuasa, maka syaitan akan sulit, bahkan mungkin tidak bisa menggoda kita atau mengganggu kita. Kenapa demikian? Karena berpuasa kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dapat memperkecil ya peluang gerak syaitan untuk masuk ke dalam tubuh kita. Dengan berpuasa, maka syaitan tidak akan bisa menggoda kita. Kemudian manfaat puasa yang kelima, dengan berpuasa dapat menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir dan miskin. Kita semua tentu mengetahui ya, banyak saudara-saudara kita yang hidupnya tidak seberuntung kita. Mereka susah untuk makan, mereka susah untuk minum, mereka selalu merasakan lapar, haus, dahaga dan lain sebagainya. Dengan berpuasa kita merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga tumbuhlah rasa kasih sayang kita kepada mereka untuk membantu mereka. Kemudian hikmah puasa yang kelima, bahwasanya puasa membuat tubuh kita sehat, membuat tubuh kita kuat. Sel-sel kulit kita, sel-sel tubuh kita mengalami regenerasi. Yang tadinya sel-sel kulit kita mati, sel-sel organ tubuh kita mati, diganti dengan sel-sel yang baru. Seperti itu, maka sehatlah tubuh kita. Itu beberapa hikmah manfaat puasa, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya. Bagaimana? Makin tambah semangat dong kalian melaksanakan ibadah puasa. Semangat ya. Allahu Akbar. Selanjutnya, teman-temanku semua yang solih dan solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Zakaria akan menyampaikan beberapa amalan yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan. Yang pertama adalah bersahur. Rasulullah SAW bersabda,
tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Apa itu keberkahan? Ya, berkah bermakna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya. Walaupun hukumnya sunnah, hendaklah kita bangun untuk melaksanakan sahur walau hanya dengan seteguk air. Dan manfaat sahur, insya Allah kita akan lebih kuat melaksanakan puasa di siang hari. Kemudian amalan yang kedua yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu tilawatul Quran atau membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Artinya, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Yang Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia, bagi kita, yang mana Al-Quran itu merupakan penjelas antara yang hak dan yang batil. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bulan Ramadan beliau senantiasa selalu murojaah bacaan Al-Quran. Beliau selalu setoran hafalan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karena itu, hendaklah kita mencontoh perbuatan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalian bisa murojaah bacaan, murojaah hafalan, ya, nambah hafalan, nambah bacaan, disetorkan kepada ayah bunda kalian, atau kepada kakek dan nenek kalian, om tante, kepada kakak adik, kepada teman-teman, atau mungkin kepada guru ngaji kalian, seperti itu. Kemudian amalan yang ketiga yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak doa. Doa artinya adalah permintaan, permohonan. Doa merupakan ibadah. Oleh karena itu, hendaklah kita berdoa hanya kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kepada aku, niscaya aku pasti akan kabulkan permintaanmu, kata Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa merupakan senjata orang mukmin. Di bulan yang penuh barokah ini, yaitu di bulan Ramadan, hendaklah kita memperbanyak doa. Kita minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Kita mengangkat kedua tangan kita duduk bersimpuh, bermunajat, kita menundukkan kepala kita hadirkan hati kita yang khusyuk, meminta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang soleh dan solihah. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang pintar. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang berbakti. Doakan orang tua kalian. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kedua orang kecil. Dan dalam berdoa, jangan lupa kita memperhatikan adab-adabnya. Yang pertama, mengangkat kedua tangan. Yang kedua, kita hadirkan hati yang khusyuk. Yang ketiga, kita merendahkan diri di hadapan Allah yang maha besar, Rabbul Alamin. Kemudian yang keempat, kita senantiasa selalu mengulang-ulang doa kita, senantiasa selalu meminta kepada Allah dengan terus-menerus. Dan kita tidak boleh berpikiran, saya sudah meminta tapi kenapa Allah belum kabulkan. Tidak boleh ada pikiran seperti itu ya teman-teman ya. Teman yang baik, maka Allah akan melipatkan ganjaran kebaikan kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Ayo kita semangat bersedekah dengan senyuman, dengan tenaga kita membantu orang tua, dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang masih kekurangan atau hidupnya belum sebelum kita. Insya Allah dengan bersedekah kita akan menjadi kaya, kaya hati, kaya harta. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kelima yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah memberi makan orang yang berpuasa. Memberi makan orang yang berpuasa merupakan amalan yang mulia dan sangat agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Mau tahu hadisnya? Baik, kita dengarkan ya sama-sama. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Masya Allah, kita puasa, kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya luar biasa. Kemudian amalan yang kelima yang bisa kita lakukan yaitu melaksanakan qiyamul lail. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatan." Barang siapa yang sholat malam bersama imam hingga selesai, maka dihitung baginya sholat semalam sempurna. Qiyamul lail atau sholat tarawih ya, yang biasa disebut di bulan Ramadan, merupakan amalan sunnah, amalan agung yang bisa kita lakukan di masjid atau di rumah bersama keluarga ataupun munfaridan sendiri. Dan yang terakhir, amalan puasa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yaitu berbuka. Ya, ketika azan berkumandang, maka kita pun gembira untuk berbuka. Adapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika berbuka diantaranya adalah dengan membaca dhahabadh-dhama'u wa batallatil huruf wa sabatat ajru insyaallah. Telah basah tenggorokan, ya, telah hilang haus dan dahaga, dan telah diterima pahala insyaallah. Demikian teman-temanku yang solih dan solihah, beberapa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga apa yang Pak Zakaria sampaikan dapat memotivasi kalian untuk semakin lebih semangat lagi melaksanakan ibadah puasa dan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan. Demikian yang dapat Pak Zaka sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Zaka mohon maaf. Kita tutup ya dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.